Hello guys and welcome back to Nick Tech Channel. Jadi lama saya tidak buat PC. Last time saya buat PC last year bulan 12. Jadi sekarang pun bulan 4, berapa bulan sudah? 3 bulan lebih. Dan hari ini ialah pertama kali lah saya akan buat PC pada tahun 2026. Dan seperti kamu nampak di sini kotak, barang-barang yang saya beli semua nih ialah dari Shopee. Dari CPU sampailah ke kita punya casing, GPU, semualah benda-benda yang kita akan build ni hari semua datang daripada Shopee. Dan budget hari ini ialah 2,200. Jadi kalau kamu interested, stay tune. Sebab parts-parts untuk build hari ini memang ada, macam mana mau cakap apa? Bikin pening kepala. So, kita akan mula dengan kita punya CPU dan CPU cooler. Jadi sebelum saya kasih introduce kamu parts yang lain, yang lepas ni lah, saya mau kamu satu je open-minded sikit. Kenapa? Sebab budget kita 2,200 kan. Tapi parts yang saya dapat beli menggunakan itu budget di Shopee, ya, boleh cakap saya kurang puas sikit dengan saya punya parts selection. Tapi itu semua disebabkan pasal satu komponen, di mana itu menjadi punca lah sebab saya biar berapa puas dengan parts yang saya beli ni. Tapi tidak apa, saya tunjuk je kamu. So, untuk CPU kita akan guna ini, yaitu CPU daripada AMD, specifically Ryzen 5 3600. Jadi ini CPU memang lama sudah. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun begitu, ya, yang masanya kena rilis. Memang dia tua sudah, tapi dia punya performance dan dia punya compatibility untuk main game masih lagi boleh tahan lah. Main game ataupun buat kerja, masih lagi boleh tahan. Tapi saya tidak tahu berapa lama lagi lah ini CPU boleh tahan. Maybe 1-2 tahun lagi. Lepas tu baru banyak sudah lah game yang tidak boleh support dengan ini menggunakan ini CPU. Tapi untuk budget kita, ini je yang saya boleh kasih masuk. Which is crazy sebab dulu last year, kalau kamu ingat, saya ada buat satu video juga, yaitu gaming PC yang harga RM2,000. Dan dalam itu budget, saya boleh kasih masuk Ryzen 5 5500. Di mana performance itu CPU lagi bagus berbanding ini. 2 kali ganda kah 3 kali ganda. So that's why saya cakap sama kamu, open-minded sedikit. Sebab ada satu komponen yang di-build ni yang bikin saya susah mau kasih masuk komponen-komponen yang lagi padu banding yang lah. Macam yang saya buat dulu tuh. So, untuk CPU, ini jalan yang kita boleh kasih masuk. Maybe saya boleh kasih klaim lagi, CPU lagi bagus. Tapi, saya paksa downgrade komponen-komponen yang lain. Tapi apapun, ini CPU yang di tangan saya ni ada 6 core dan juga 12 threads. Jadi, untuk game sekarang, masih lagi boleh lah. Masih boleh tahan. Dan satu kali terus saya bagi tahu kamu lah yang ini, dia punya cooler. Saya terus kasih tunjuk kamu sebab ini satu kali lah dia bundle. Untuk cooler, ini je yang saya dapat kasih masuk, yaitu yang AMD Red kali ataupun AMD something. Ada lagi nama dia lain. Jadi ini yang stok cooler lah daripada AMD dan ini harga dia berapa nih? RM15 je kayak yang ini. Dan sama juga, sangat gila kerana dulu tuh yang di video lama saya last year tuh, yang RM2,000 punya gaming PC, saya boleh kasih masuk cooler, tower cooler daripada brand Thermalright di mana lagi bagus, boleh support sampai Ryzen 9. Yang ini pula tidak boleh. Ini hanya boleh support Ryzen 5 paling max. Kalau Ryzen 7 itu memang out sudah. So itulah saya bilang, sekali lagi perlu kamu open minded sedikit sebab ada satu komponen tuh yang bikin betul susah saya mau kasih beli komponen yang lagi padu. Jadi motherboard pun sama cerita. Saya paksa beli yang paling murah, yang paling basic, dan yang paling boring. Ini dia, kita punya motherboard yaitu daripada brand MSI. Ya kah? MSI kah? Ya, dari brand MSI. Di sini ada dia punya perkataan, dia punya brand. Dan ini chipset dia ialah A320. Di mana itu chipset ialah chipset entry level untuk Ryzen punya CPU lah. Dan macam saya bilang, open-minded. Ini je yang saya boleh kasih masuk guys. Tiada lagi boleh juga kasih masuk B450, tapi harga dia betul mahal berbanding ini. Saya pun tidak tahu kenapa kenapa AMD punya mana buat kan yang lama punya, yang B450, B550 masih lagi mahal. Bukanlah mahal, tapi itu je lah. Dia punya harga tidak turun-turun. Dari last year sama itu je dia punya harga. Memang static. Jadi untuk ni build ni yang saya boleh kasih masuk tanpa kasih downgrade saya punya komponen yang lain. Dan seperti saya bilang tadi memang boring punya motherboard. Kamu boleh nampak di sini ada 2 dim slot untuk kita punya RAM dan
Dan saya baru tahu dia tidak pula apa itu NVMe SSD. Kenapa saya macam ini? Sebab sistem punya SSD saya terbeli yang SSD menggunakan NVMe. Jadi kita tidak dapat guna itu benda. Aduhai. Bukan dalam gambar dia ada kah? Kenapa dia tidak nih Jo? Tidak apa? Itu nanti baru saya pikir. Tapi macam saya bilang memang boring punya motherboard. Ada 2 aja DIMM slot, tidak NVMe SSD, dan paling motherboard yang paling basic lah kamu boleh jumpa. Sebab dia pun entry level kan. Alright, jadi kita punya CPU dan CPU cooler sudah kita pasang. Sekarang kita ke next komponen kita, yaitu komponen yang puncak untuk saya pilih CPU dan motherboard ini. Jadi dalam sini ada 2 barang lah. Satu ialah kita punya power supply dan yang satu lagi ialah ini. Jadi power supply kita simpan dahulu dan mari kita unbox kita punya RAM. Ini ialah komponen yang dari tadi saya cakap ialah yang puncak lah, paling senang cakap. Kenapa dia puncak? Sebab harga dia. Harga sekarang RAM sangat-sangat mahal. Semua DDR5 mahal, DDR4 mahal, DDR3 pun mahal. Kau percaya? DDR3. Biarpun RAM yang sekarang orang kurang sudah gunakan, tapi tiba-tiba jadi mahal balik. Hal ini karena sebab AI. Jadi banyak demand lah. RAM chip ni banyak demand untuk orang buat orang punya AI lah, company-company AI itu. Jadi stok memang kurang lah untuk kita consumer ni. Jadi harga confirm lah akan naik. Dan dia punya harga memang naik betul. Harga untuk satu nih yang RAM yang saya beli nih, ini brand new nih daripada brand Samsung, dan capacity untuk yang ini dan yang satu nih lagi marah saya nih sebab mahal betul nih benda nih. Pasal inilah susah semua buat PC sekarang. Ini dan ini ialah 8GB, jadi 16GB lah semua. Dan dia punya speed yang ini nih kalau tidak silap ini slow nih. Berapa nih dia punya speed nih? So kalau saya beli yang laju punya megahertz, dia lagi mahal. 2666 megahertz. 2666 megahertz. Coba kamu pikir balik tuh. Harga ini untuk ini dua benda ini harga dia 500. Jadi satu ini 250. Sekarang lah, saya belum cek lagi sekarang punya harga yang sekarang sama saya recording nih, mungkin lagi mahal, saya tidak pasti. Tapi masa saya beli itu memang bikin sakit hati lah sebab 250 untuk satu nih. Last year masa saya buat PC. Harga ini benda nih tidak sampai RM70. Ada saya boleh cari satu RAM yang 8GB nih 68 ringgit. Sekarang 250. Pasal inilah ini komponen yang Nina RAM nih. Saya tidak dapat kasih masuk CPU, GPU, motherboard yang lagi bagus. Sebab ini saja. Kalau saya pilih motherboard CPU sama GPU yang lagi yang lagi power ban yang saya pilih untuk ini build, dia punya harga maybe boleh cicak 3.000 ataupun 3.500. Dan saya tidak boleh kasih downgrade kita punya RAM. Sebab game-game sekarang 16GB ialah minimum requirement. Bukan lagi 8GB maybe certain game boleh, tapi most triple S game sekarang dan yang newer games memerlukan 16GB. Dia punya speed itu tidak berapa penting lah, tapi at least 16GB of RAM. Ini benda lagi mahal banding emas sekarang. Jadi mari kita pasang. Alright, jadi kita punya emas sudah kita pasang. Sekarang kita punya SSD. Tapi SSD itu satu masalah lah sebab macam cakap tadi kita punya motherboard tidak ada NVMe. Jadi paksa saya beli lagi SSD lain, yaitu SATA SSD. Tapi saya unbox lah yang ini supaya kamu boleh nampak. Jadi ini ialah SSD yang sepatutnya kita guna, yaitu daripada brand Vinciana. Jadi ini brand memang 2-3 kali saya guna, oke juga. Tapi unfortunately build kita pada hari ini kita tidak dapat guna ini sebab saya kena tipu. Di antara saya kena tipu ataupun saya yang salah, saya pun tidak berapa pasti masa saya beli di motherboard. So ini tidak include lah. Jadi saya akan beli lagi SSD yang lebih kurang sama harga yang inilah. Tapi SSD SATA yang 4C gitu saya rasa lagi murah lah banding yang ini. Tapi biarpun saya tidak guna ini SSD, ini yang dari brand Vinciana ini masih lagi bagus lah. Saya tadi 3 kali saya guna semua oke. Yang ini 256GB lah. Dan itu capacity aja yang saya boleh kasih masuk di
kita punya sistem hari ini. Kalau 500 lebih, lagi mahal kita punya build lah. Ataupun kita paksa kasih downgrade benda yang lain. So, most of our component untuk kita punya motherboard sudah kita kasih masuk lah. Dari kita punya motherboard sudah prep. Jadi sekarang kita akan unbox kita punya casing. Alright, jadi untuk kita punya casing, saya guna yang ini yaitu daripada brand Armageddon. Jadi untuk ini casing ni yang saya beli ni ada dua aja sebab kenapa saya beli. Yang pertama ialah dia ada include 3 fan lah. 2 di depan dan 1 di belakang. Jadi kita punya intake dan kita punya exhaust. Jadi untuk kita punya cooling memang oke sudahlah. Dan satu yang paling crucial untuk ini casing dan satu lagi pasal saya suka ini casing ialah dia punya depan sini. Kalau kamu nampak sini semua ni fully mesh. Jadi kita punya ventilation, kita punya cooling performance memang mantap. Jadi kalau kita mau upgrade kita punya komponen pun in the future, ini casing masih lagi boleh tahan lah sebab semua fresh air akan masuk sini dan keluar di atas ataupun di belakang. Dan kamu boleh tambah juga lah fan di atas kalau kamu ada extra budget. Dan dia ni apalah casing MATX. Jadi bermaksud kamu boleh hanya masuk MATX dan juga ITX dan dia punya panjang GPU setelah ingat panjang juga lah macam kamu nampak sini panjang juga. So most yang 2 fan GPU masih lagi boleh masuk. Asal dia tidak tebal. Kalau kamu guna macam yang tebal punya GPU yang 3 slot memang tidak muat lah. Tapi untuk GPU yang normal size 2 fan ataupun yang 3 fan yang sum yang kecil masih lagi boleh masuk. Dan kalau kamu nampak di bawah sini pun ada ventilation untuk kita punya PSU. Biarpun setiap tahu dia function kah tidak tapi dia nampak smart. Jadi ya, akhir sekali di depan sini ada dia punya ports lah, power button dan dia punya ports yaitu USB-A, satu yang 3.0, satu yang biasalah 2.0. Jadi mari kita kasih pasang kita punya motherboard ke dalam casing kita. Oh ya, satu lagi saya lupa, ini casing ada tempered glass di sini, jadi hati-hatilah masa kamu build ini PC. Alright, jadi kita punya motherboard sudah kita pasang dan kamu boleh nampak nampak basic habis. Dan kita punya motherboard yang basic sama ini cooler. Ini cooler yang bikin dia nampak macam apa? Entry level betul. Kalau dulu yang masih lagi guna masih lagi boleh kasih masuk yang Thermalright punya cooler, dia nampak at least nampak fridge apalah macam gaming. Tapi yang ini kan betul nampak macam office. Tapi tidak apa, nasib kita punya casing nampak smart dan ini casing memang bagus lah. So tadi saya pasang ini motherboard kan sangat smooth. Selalunya kan kalau budget casing kamu perlu macam tekan tolak sikit kamu punya motherboard baru kamu boleh kasih screw in. So dia punya measurement betul. Selalunya tidak betul. Tapi untuk yang ini punya casing memang smooth lah. Saya taruh jadi sana tu motherboard and then semua tu screw line up dengan itu lubang. Jadi senang just screw in. Jadi Armageddon, good job. Alright, jadi sekarang kita punya power supply. Power supply saya lupa sudah apa yang saya order. Tapi kalau saya ingat, yang power supply yang saya beli ni kan yang saya tidak pernah guna. Itu satu. Jadi untuk kita punya power supply, kita akan guna ini daripada brand Zoomax. Jadi ini brand ni baru saja saya tahu. Saya cek last year, ini brand tiada. Paling yang saya tahu murah dan juga yang banyak juga lah review yang bagus yaitu brand daripada X-Construct. Dulu di build saya pernah guna 3 atau 4 kali. Itu power supply dia budget dan dia bagus juga lah. Cuma itu hanya bagus untuk budget build sama yang mid spec. Jadi kalau kamu macam sudah menggunakan GPU yang tinggi-tinggi macam RTX 5060 Ti dan ke atas, itu power supply memang saya tidak berapa rekomen lah. Tapi untuk yang build kita ni sama budget GPU dan yang GPU yang lama-lama, ini power supply yang murah-murah ni masih lagi saya rekomen lah hanya untuk GPU yang tidak banyak power consumption. Ingat tuh, power supply paling penting. Jangan kamu terlampau kasih murah kamu punya power supply kalau kamu punya komponen lain kan semua yang high end ataupun yang power hungry punya komponen. Tapi untuk kita punya build hari ini menggunakan ini punya PSU saya rasa tidak masalah juga. Jadi ini kita punya power supply dan dia punya wattage di sini ialah 550
watts, 550 watts. Jadi itu dia punya rated. Cuma kalau saya tengok di sini plus 12 volt rel yang di sini nih ada dia punya chart nih. Di situ dia bagi tahu ialah 434 watt hanya untuk yang apalah yang plus 12 volt tuh. Oke juga. Cuma seperti saya cakap tadi, jangan kamu kasih yang budget punya PSU dengan high-end GPU seperti 50 RTX 5060 dan ke atas. So based on dia punya quality untuk ini PSU, oke jugalah dia berat juga tidak ringan sebab ada situ PSU yang murah, wattage tinggi tapi dia punya berat sangat ringan, macam langsung tidak apa-apa di dalam. Tapi untuk yang ini oke jugalah. Dan di sini belakang thank God dia ada yang ini. Ya apa itu? Saya lupa siapa nama dia. Dia switch tapi ada satu nama specifically name dia tuh, specific name dia untuk ini switch. Tapi untuk budget PSU ini yang paling penting lah bagi saya sebab ini macam yang supaya dia kamu boleh on off ini power supply biarpun kamu plug in to the wall. Dan satu lagi yang saya suka juga dia punya kabel lah. Dia semua warna hitam. Misalnya kalau budget punya PSU kamu akan dapat yang kecap master tuh yang kuning merah sama kuning merah lah. Dan ini at least tidak nampak sakit mata lah di kita punya komputer kalau kita sudah plug in. Jadi mari kita pasang. So, PSU kita sudah pasang. Jadi sekarang mari kita unbox kita punya komponen yang paling last yaitu kita punya graphics card. Jadi ini ialah kita punya GPU yang kita akan guna di kita punya sistemnya itu daripada brand Genwatt. Setahu saya kan macam bukan ini brand yang saya beli. Saya lupa sudah pas saya beli. Tapi ini brand saya tahu juga, cuma ini brand ni dia bukan popular betul dan dia ialah brand daripada China. Cuma semua memang dari China lah. Cuma ini memang yang original China. Macam itu yang saya mau cakap. Dan dia ialah GTX 1660 Ti 6GB punya GPU. Jadi ini je GPU yang saya boleh kasih masuk di budget. Ini pun harga dia 600 lebih lah, murah 700 kalau saya salah. 650, lebih kurang begitu. Saya taruh di sini. Dan tiada GPU lain yang saya boleh kasih masuk di kita punya price point ini. Kalau saya kasih masuk macam contohlah RX 6600, ini punya budget terus pergi ke 2500. Originally kan saya punya plan untuk ini build ialah RM 2000. Tapi untuk budget 2000 sangat susah. Saya boleh, tapi banyak komponen yang saya mau kasih downgrade. Contohnya kita punya macam GPU kita lah. GPU kita kalau saya kasih downgrade, kalau saya tengok kan di Shopee time tu paling dekat performance dan yang murah sikit lah ialah GTX 1070. Itu pun stok dia kurang, sangat kurang. Yang ini masih lagi banyak seller di Shopee yang masih lagi banyak stok lah dengan ini punya GPU. Dan tiada lagi GPU lain di AMD punya site yang dapat match ini punya performance lah dan price. Tiada lagi GPU lain yang saya boleh cari. Ini je yang saya boleh cari. Macam saya cakap awal video memang saya kurang puas hati lah dengan komponen yang saya beli ni. Cuma dia punya performance masih okey lah. Masih lagi boleh support game yang baru-baru. Macam Resident Evil 9 saya rasa masih lagi boleh ini CPU tanggung. Jadi mari kita pasang. Alright, jadi kita punya PC sudah siap. Belum lagi siap lah, saya masih lagi perlu kasih plug-in semua kabel dan cari lagi SSD SATA. Kalau kamu ingat, SSD yang saya beli ialah yang ini, yaitu yang NVMe punya, tapi kita punya motherboard tidak sepetus sebab saya, di antara saya yang salah ataupun nutu seller yang salah, taruh tu gambar di sana. Tapi nanti saya akan cari SATA SSD, nanti saya bagi tahu je lah apa yang saya akan guna. Tapi mostly sama juga capacity yang saya akan cari, yaitu 256 dan yang sama price range lah dengan yang ini saya beli ni. Jadi lepas saya sudah beli SSD itu, pasang di sini dan kasih connect semua kabel dan juga buat kabel management, kita akan terus ke B-roll. Jadi B-roll in 1, 2, 3.
Nos vemos luego, claro. Estaré aquí toda la noche. ¡Hey! ¡Cuidado, niños! Alright guys, jadi sekarang ialah part conclusion. Jadi kamu nampak soalan tadi, performance ini PC. So, yang pertama yang saya mau cakap ialah budget. Jadi di video ini saya cakap 2.200 kan, tapi harga yang saya bayar ialah 2.300. Kenapa saya kasih 2.200 untuk title ini video? Sebab mostly yang 100 ringgit tuh perbezaan tuh ialah shipping fee. Kalau kamu tinggal di Sabah, macam saya tinggal di Sabah, shipping fee kami mahal sedikit. Semua barang yang saya guna tuh saya guna air shipping. Maksudnya saya guna kapal terbang punya shipping. Jadi memang dah mahal. Tapi kalau saya guna shipping laut, saya boleh dapat harga di bawah 2.200 lah. Jadi itu je perbezaan dia. Kenapa saya guna air shipping? Sebab saya mau laju sikit di komponen sampai. Alright, jadi itu untuk kita punya harga. Jadi sekarang saya mau cakap dulu pasal ini PC. Satu je saya mau cakap. Ini PC untuk sekarang bulan 4. Ya, berapa hari bulan ni? 15 kah? Contoh lah kalau kamu mau kopi saya tidak berapa recommend kamu kopi yang saya punya build yang ni hari ni. Yang sekarang lah ini video ni. Kerana baru-baru ni ada news bahwa harga RAM akan menurun. Ada banyak faktor lah, kamu boleh cek sendiri. Tapi dia punya key factor ialah harga RAM akan turun lah. Jadi kalau harga RAM turun, banyak komponen yang kita boleh ganti dalam ini kita punya sistem. Yang pertama kita punya motherboard. Motherboard kita boleh dapat yang lagi bagus. Dua, kita punya CPU. CPU maybe kita boleh dapat yang 5000 series, maybe. Dan GPU boleh lah kali kasih masuk yang lagi power sedikit, maybe yang RX 6600 ataupun yang lagi power banding yang 1660 Ti itu. Dan yang paling last ialah storage. Storage confirm kita boleh dapat yang lagi banyak lah, yang lebih tinggi capacity, yaitu yang 512GB. Kerana kalau RAM price turun, confirm SSD pun akan turun. Ingat, dua aja komponen yang sekarang memang mahal. Kita punya RAM dan kita punya SSD. SSD kita mau dekat 200 ringgit, sangat mahal. Kalau dulu saya boleh dapat 256GB SATA SSD ataupun NVMe di bawah 150, tapi sekarang udah dekat 200, jadi memang mahal lah. Jadi kalau RAM prices rendah, banyak benda kita boleh ganti. Jadi next ialah dia punya performance. Jadi performance ni PC boleh lah. Game yang saya main pun tidak berapa demanding. Paling-paling pun yang paling demanding saya pun Shadow of the Tomb Raider. Itu pun game lama 2018, tapi masih lagi demanding lah. Itu pun semua high setting saya kasih. Oke, jadi ada performance dia, boleh dapat terus tingkat 60 FPS and above. Alright, jadi itu je untuk video hari ini. Thank you very much untuk kamu yang dapat singgah tengok video ini. Jadi ini ialah saya punya video pertama lah yang saya buat PC untuk tahun 2026. Jadi in the future memang saya akan buat lagi. Jadi kalau kamu enjoy ni video, kamu boleh share, kamu boleh like ataupun alang-alang terus boleh subscribe. Sekali lagi thank you for watching and jumpa kamu di next video. Bye. Pelan-pelan kamu.